Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Ya, kembali di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dan di segmen kali ini kita sudah kehadiran jurnalis senior yang akan beradu juga dengan pertanyaan-pertanyaan untuk Habib Jafar, yaitu Ade Alawi. Selamat datang, Mas Ade. Ini menambah kekuatan kita ya untuk menggali lebih lagi sosok Habib Jafar yang di luar nalar. Nah, langsung saja kita akan buka box kali ini nomor berapa. Silakan pilih Habib Jafar. Nomor 7. Nomor 7, kita buka di balik nomor 7. 2024. Habib tahu nggak tanggal 14 Februari itu hari apa? Itu hari Rabu, itu hari ceria karena kita mau nyoblos besok 2024. Nyoblos nggak, Habib? Nyoblos. Kenapa ragu-ragu? Kenapa ragu-ragu? Enggak, karena kan nyoblos itu hak kita ya. Dan kita akan menggunakan hak itu sebaik-baiknya. Okay. Ya kalau nanti dari siapa yang harus dicoblos sudah bisa meyakinkan ya kita coblos. Tapi kan sejauh ini kan kita nggak tahu ini masih. Masalahnya nggak ada partai yang warnanya pink. Oke, karena ini 2024 topiknya, kita langsung kasih kesempatan yang pertama untuk Mas Ade Alawi. Silakan. Bib, seringkali orang berpandangan ya, sebagian orang ya, bahwa politik itu kotor ya. Menurut Habib, politik itu kayak gimana sih, Bib? Menyenangkan tidak? Bagi saya, salah satu persona Nabi Muhammad itu kan sebagai seorang politisi juga. Beliau itu berhasil membangun satu negara yang disebut dengan negara Madinah, yang dulunya namanya Yasrib, dalam tempo waktu yang sangat singkat, yaitu 2 periode, 10 tahun. Dan itu menghasilkan Piagam Madinah yang sampai sekarang menginspirasi hukum-hukum di seluruh dunia, termasuk di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di mana itu juga salah satu momen pertama kali perspektif kewarganegaraan itu ada dalam peradaban manusia. Orang itu dilihat tidak dalam tendensi ras, suku, atau bahkan agamanya, tapi bahwa dia warga negara yang harus mendapatkan hak dan melakukan kewajibannya secara utuh di negara Madinah itu. Jadi bagi saya politik fan-fan aja karena salah satu cara untuk mengubah keadaan yang paling efektif itu juga melalui politik. Gimana Mas Ade? Tapi seringkali antara syahwat politik dengan etika politik ini tidak seimbang, Bib. Syahwat politik lebih mengemuka ketimbang etika. Karena ada target politik yang harus dicapai. Nah, pada titik itu bagaimana menurut Habib? Bagi saya, begitu seseorang punya syahwat dalam berpolitik, jangan pilih dia. Dari mana kita tahu syahwatnya? Pertama adalah kalau dia tidak punya kompetensi, tapi mencalonkan di titik yang nggak ada kompetensi dia di sana. Kemudian yang kedua, dia nggak punya track record di bidang itu, tapi mencalonkan di sana. Dan yang ketiga, dia menghalalkan segala cara untuk sampai di titik itu. Dan yang keempat, sebagai seorang Muslim, saya meyakini bahwa tapal batas terakhir deteksi saya kepada calon pemimpin itu adalah hati saya. Saya berserah kepada Tuhan, berucap bismillah, kemudian memilih seseorang yang sudah saya Berarti yakini. artis-artis yang mau ke caleg ini syahwat semua? Menurut Habib gimana? Kan nggak di bidangnya. Gini, kalau saya nggak berani bilang dia nggak di bidangnya kan. Kenapa nggak berani, Habib? Lah, kita nggak tau apakah mereka itu memang betul-betul nggak ngerti politik. Artinya ada ya, orang artinya mau Aldi Taher gimana Aldi Taher? Aldi Taher. gini ya. Gimana? Orang besar Ya. itu membicarakan ide, orang kecil itu ngomongin orang lain. Iya. Valen silakan dilanjutkan. Itu cara berkelit yang baik gitu. Aldi Taher berarti di posisi yang mana? Kan dia juga sedang membicarakan ide dia. Supaya saya bisa diluruskan. Tapi saya membayangkan gedung parlemen itu kalau ada Aldi Taher ini indah itu. Kenapa? Iya, jadi ketika dia ngidupin kemudian dia berkata dengan penuh kejujuran, kemudian yang lain tuh tersinggung. Kok jujur sih? Oke.
Baik, satu lagi untuk box ini, Bib. Menurut Habib, anak muda sekarang tuh melek politik nggak sih? Melihat dari lini masa di media sosial, kok kayaknya tidak ya. Kenapa? Dalam artian gini, mereka masih cenderung terjebak di politik identitas. Mereka nggak ngecek value yang dibawa oleh tokoh-tokohnya. Kemudian keributannya juga keributan kecil yang tidak ada hubungannya dengan narasi besar yang dibawa oleh si tokoh-tokoh politik itu. Tipsnya untuk memilih tokoh-tokoh politik ataupun pemimpin ke depan ala anak muda yang seharusnya itu seperti apa? Kalau saya bersetialah kepada nilai, tidak kepada sosok. Nilai seperti apa yang harus kita prioritaskan, Beb? Kalau menurut saya untuk Indonesia saat ini nilai utamanya itu adalah kejujuran, saya rasa. Saya rasa yang paling inflasi dari Indonesia saat ini adalah kejujuran. Dan yang kedua, sebagaimana juga para nabi, itu kecerdasan, fatonah itu. Kalau nggak punya kecerdasan, mereka itu akan dibodohi oleh orang-orang. Karena problem seorang pemimpin nggak hanya di politik ya, dimanapun, dalam skala apapun, itu kadang mereka itu dibodohi oleh pembisik-pembisiknya. Karenanya mereka harus punya kedaulatan berpikir. Nah, ini menarik sekali karena Habib sudah menjelaskan ya tadi seperti apa harusnya sosok-sosok pemimpin yang memiliki value. Nah, kita mau tahu nih pendapat Habib tentang sosok-sosok yang mungkin akan Ibob jelaskan ini. Sampaikan, silakan Ibob. Satu kata untuk tokoh-tokoh yang ada di sini nih, Bib. Satu kata aja, Bib ya. Kita coba untuk tokoh yang ini, Bib. Nah, satu kata. Satu kata, Bib. Inspirasi. Inspirator. Selanjutnya, Jujur, Bib. ini sesuai dengan value-nya Habib yang tadi nih, Bang ya. Satu kata. Iya. Merah. Oke. Aman kan? Kata yang paling aman. Oke, selanjutnya, Bib. Mungkin mengejutkan. Ya, udah ada kata mungkin di depannya ya, Bib ya. Oke. Selanjutnya, Bapak Airlangga. Wah, apalagi Pak Airlangga saya gak kenal sama sekali. Ya, kalau yang ada di kepala saya ekonomi. Ekonomi. Iya. Cocok. Nah, masih ada box lainnya. Silakan dipilih. Box nomor berapa? Nomor 6 deh. Nomor 6, kita buka box nomor 6. Play or pass? Pas deh. Saya masih ngos-ngosan nih. Butuh waktu jeda. Belum ya? Oke, lanjut di box nomor berapa yang dipilih? Nomor 1 mungkin ya. Nomor 1. Keponya plus 62. Nah, sekarang ini kita mau kepoin Habib Jafar. Kita juga hadirkan rekan-rekan ini untuk bertanya langsung. Rekan-rekan mahasiswa, silakan. Pertanyaan saya terkait dengan konsep HAM dalam paradigma Barat versus Islam, Bib. Kita tahu kalau di Barat itu percaya melihat HAM dari sudut pandang paradigma antroposentris. Sedangkan di Islam itu melihatnya dari paradigma teosentris. Nah, masalahnya adalah terkadang hal ini menimbulkan citra di mana masyarakat Barat itu seringkali menganggap Islam ini keji dan kejam, Bib, dalam masalah HAM. Nah, bagaimana Habib melihat ini dan bagaimana kita meyakinkan orang-orang yang berpikir demikian? Itu saja, Habib. Terima kasih. Baik. Ada tesis yang menyatakan bahwa orang-orang Barat itu belajar hak asasi manusia itu justru dari Islam. Dan dari mana? Di antara yang paling monumental adalah khutbatul wada, khutbah terakhirnya Nabi Muhammad yang menegaskan tentang beberapa poin, isinya itu tentang kesetaraan gender. Bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah setara hak-haknya. Kemudian yang kedua adalah keagungan darah dan nyawa manusia. Bahwa darah, nyawa dan juga harta manusia itu harus dilindungi dan tidak boleh dirampas, dilukai atau diambil atas nama apapun. Karena itu anugerah dari Tuhan. Kemudian juga Islam punya jejak hak asasi manusia dari Piagam Madinah yang dibuat oleh Nabi Muhammad. Bahwa apapun agamanya, apapun sukunya sebagai warga negara, mereka berhak untuk mendapatkan perlakuan yang setara
perlindungan yang total, dan segala sesuatu yang menjadi hak warga negara tanpa melihat agama dan rasnya. Nah, jadi pola pikir soal antroposentris dan teosentris itu tidak relevan kalau kita pakai tesis ini. Karena meskipun kemudian Islam itu mengambil inspirasi-inspirasi HAM dari Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal yang disepakati oleh akal sehat manusia. Makanya kalau ada manusia bersepakat, itu bisa menjadi hukum dalam Islam asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang sifatnya substansi dalam Islam. Itu dalam falsafah hukum Islam disebutnya al-ada muhakkamah. Baik. Terima kasih. Pertanyaan kedua, silakan. Habib ini kan seorang penulis ya, Bib. Salah satunya itu kalau nggak salah berjudul Seni Merayu Tuhan. Iya. Jadi pertanyaan saya itu, kenapa sih Bib kita itu harus ngerayu Tuhan? Terima kasih, Bib. Karena surga itu hak prerogatif Tuhan dan hanya bisa masuk ke sana orang-orang yang mendapatkan rahmat Tuhan, termasuk Nabi sendiri, kata Nabi dan salah satu sabdanya. Karenanya jangan menganggap ibadah yang kita lakukan itu adalah voucher yang bisa ditukar dengan surga. Surga itu tidak dengan ibadah utamanya, tapi karena rahmat dari Tuhan. Makanya lakukan ibadah itu sebagai satu seni merayu Tuhan, sehingga Tuhan mau memberikan rahmatnya kepada kita, sehingga kita akan mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan. Makanya kalau kita cek semua ibadah itu ada aspek seni merayunya. Jadi agar kemudian Tuhan ngerasa bahwa wah ini betul-betul penghambaan. Karena puncaknya bagi saya itu adalah penghambaan dalam ibadah. Baik. Bukan soal memberikan sesuatu kepada Tuhan dan berharap Tuhan kemudian memberikan balik atas apa yang kita berikan. Baik, terima kasih. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.